Kita munculkan. Baik, pada bab pelayanan publik sama di sini. Coba kita ada yang mau masuk atau tidak di sini. Tidak ya, berarti kita lanjutkan. Pada bab pelayanan publik seperti sebelumnya masih sama, berarti di sini pelayanan publik materinya adalah level 2. Level 2 karena disesuaikan dengan seperti saya kata ulang tadi Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Levelnya level 2 sesuai jabatan yang dilamar oleh panjenengan semuanya. Kita masuk ke dalam kontennya. Kita lihat kontennya pada 2.1 materi pelayanan publik begini. Menunjukkan sikap yakin. Nah, akan saya blok di sini. Menunjukkan sikap yakin. Jadi di sini 2.1 kalau pelayanan publik kata kuncinya panjenengan yakin, kata kuncinya jangan PD ketika melakukan pelayanan publik ya. Kalau ada pelayanan publik, soal-soal terkait pelayanan publik jenengan harus PD untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan, mampu menyelia, mampu menjelaskan, menyelia memilih Ibu, secara objektif. Nah, menjelaskan secara objektif jika ada yang menanyakan kebijakan. Jadi di sini panjenengan PD ketika bekerja, kemudian kalau ada yang tanya tentang informasi perusahaan Anda atau tanya tentang sekolah Anda, tentang kebijakan-kebijakan sekolah Anda bisa menjelaskan secara runtut, secara jelas. Ini konten materi 2.1. Yakin, PD ketika bekerja, dan mampu menjelaskan berbagai informasi terkait instansi Anda dengan baik. Tuh, pada konten 2.1. Kita akan baca soal yang menurut saya bisa dimasukkan dalam 2.1. Jika Anda ditugaskan dalam pelayanan di suatu daerah yang Anda belum terlalu bisa dengan bahasa daerah. Jadi di sini saya blok belum terlalu bisa dengan bahasa daerah tersebut dan menemui Anda seorang yang meminta informasi dari Anda, padahal orang tersebut menggunakan bahasa campuran. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Yang mana? Yang C ya. Nah, supaya panjenengan PD, panjenengan menggunakan bahasa resmi supaya tidak salah tangkap, supaya penjelasannya objektif. Kalau kepepeknya C tidak ada Bapak Ibu, kalau C-nya hilang misalnya, yang 4 yang mana Bapak Ibu? Yang B ya, yang B ini 4. Melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya. Adapun yang ini 3 dan 1 dan 2 tidak saya jelaskan karena tidak bermanfaat. Saya lanjutkan ke lanjutnya. Ruang tunggu di rumah sakit. Nah ini kaitannya 2.2. Ini ada, ini saya geser ke atas dulu. Ini ada tulisan di sini. Ini ada mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan. Jadi di sini mencari informasi untuk mengenali kebijakan pemangku kepentingan. Wah, ini habis. Ruang tunggu di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi. Sebagai kepala bidang pelayanan, nah saya blok ini Bapak Ibu. Saya blok ini. Kepala bidang pelayanan, saya ulang lagi. Yang Anda upayakan untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak Ibu, terkait ini? Yang E ya. Ya, kita yang E, berarti ini 5 ya. Terus yang 4-nya yang mana Bapak Ibu? C. Oh, yang C. Yang C 2 Bapak Ibu?
Yang B, P3. Nah, yang mana? Ini 4 ya. Ini 1. Kenapa urutannya seperti ini? Akan saya jelaskan. Ini yang saya kotaki adalah kepala bidang pelayanan. Karena Anda kepala bidang pelayanan, maka wewenang Anda ya hanya dalam bidang pelayanan saja. Menata bangku itu wewenang Anda, memecah tempat tunggu pasien itu wewenang Anda. Tapi kalau mencari tempat yang lebih luas untuk menampung pasien lebih banyak, ini kan nanti bisa mengancam atau Anda berada di wilayah orang lain, ya. Misalnya di aula, nah itu kan bukan wilayah Anda. Itu alasannya. Apalagi yang C, mengatur jam buka setiap poli. Itu kan wewenang direktur rumah sakit itu. Apalagi mendorong tenaga medis, Anda lebih tidak berwenang lagi. Jadi ketika bertugas, Anda sebagai apa, maka itulah wewenang Anda di situ. Nah, mencari informasi menjadi penting di sini. Mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingannya di sini pasien, Bapak Ibu. Pelaksanaan tugasnya sesuai kepala bidang pelayanan ya hanya terbatas pada itu. Bisa diterima, Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, baik. Nah, bagian ini sudah selesai. Kita tutup dulu, simpan dulu.